Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Matahari dengan nomor NIM 1213030056. Di sini saya akan memaparkan materi kembali dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 yang dimana ini menjadi tugas saya dalam mata kuliah Ilmu Negara ini pada semester kali ini. Pada pertemuan 9 yang membahas mengenai asal mula negara dan lenyapnya negara. Asal mula negara pertama, masa teori kekuatan. Menurut Oppenheimer, berpandangan bahwa negara ini adalah alat golongan kuat untuk menerbitkan masyarakat, di mana negara hadir karena mereka yang memiliki kepentingan kaum berduit. Kedua, menurut Otto von Guericke, berpandangan negara ini hukum organik. Yang ketiga, Karl Marx berpandangan asal mula negara karena adanya dasar ekonomi. Yang keempat, Harold Gillespie berpandangan negara hadir atas kepentingan kaum pemodal. Yang kedua yaitu masa positisme. Masa ini berpandangan bahwa keterdekaan sebuah masyarakat yang membutuhkan regulasi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, teori modern. Masa ini berpandangan bahwa organisasi kekuasaan yang memiliki bangsa atau masyarakat yang membutuhkan seorang pemimpin. Yang keempat, abad pertengahan. Asal mula negara hadir karena terjadinya ketidakadilan pada masa ini. Contohnya, ada di negara Prancis pada masa itu yang dikuasai kaum derjawan dalam pengatur pemerintahan. Lenyapnya sebuah negara. Pertama, teori organis, negara akan lenyap karena dua hal. Yang pertama, terjadi perang. Yang kedua, terjadinya bencana yang menghabiskan sumber daya. Kedua, teori anarkis karena dua hal. Pertama, pemberontakan. Kedua, terorisme. Menurut teori Marxisme, terjadi karena dua hal. Pertama, pemberontakan kaum proletar. Kedua, proletar vs pemodal. Terjadi perang antar kaum proletar dan pemodal. Keempat, menurut teori mati tuanya negara karena dua hal. Usia negara dengan bentuk, contohnya wilayah yang memisahkan diri negaranya tersebut dan bergabung dengan negara lain. Hal tersebut yang menjadikan unsur hilangnya negara. Pertemuan 10 yang mana membahas materi mengenai tujuan dan fungsi negara. Louis Rothschild lahir dari negeri Cina. Sebuah negara yang kuat adalah negara yang mampu membuat atau menciptakan negara yang kuat secara eksternal. Kedua, teori negara Maslin untuk menciptakan ketertiban, tujuan untuk menciptakan negara kuat, dan bagaimana rakyat tunduk terhadap keputusan-keputusan yang dibuat negara. Ketiga, teori Dead Alford berfokus kepada negara harus menciptakan perdamaian dunia dan memfokuskan agama di bawah kendali negara. Teori John Locke berfungsi negara adalah sebagai hak asasi manusia. Pada pertemuan 11 yang mana membahas mengenai materi tujuan fungsi negara 2. Teori Immanuel Kant membahas warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan memberi hak kehendak. Kedua, paham sosialis yang mana lebih menekankan kepada aspek sosial, bagaimana menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif dan mengembangkan nilai-nilai kesamaan. Yang ketiga, paham liberalis kapitalis, bentuk antitesis sosialis, paham yang menghendaki adanya tujuan dan fungsi negara, bagaimana negara memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat itu sendiri. Lebih menekankan individualis, yang mana yang kuat uang menang dan yang lemah kalah. Salah satu negara yang menganut paham liberalis kapitalis adalah negara Amerika. Yang keempat, sosial demokrat, sebuah antitesis kapitalis, dan adanya jaminan kesejahteraan negara hadir untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat itu sendiri. Pada pertemuan ke-12 yang mana membahas materi mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Tipe adalah bagaimana kondisi sistem negara tersebut atau bagaimana pemerintahan menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tersebut. Bentuk adalah cara menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara. Secara umum terbagi menjadi dua tipe. Pertama, kekuasaan vertikal.
Ada manajemen model, Inggris dan Jepang. Kedua, center representative model, ada Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga, unification model, yaitu Belanda. Yang keempat, mixed model, yaitu Prancis. Yang dimaksud dalam model di atas adalah bentuk kenegaraan atau sistem pemerintahan, ada yang vertikal, sentral, unification, dan mixed. Dan keterangan negara kesatuan. 1. Suatu konstitusi yang berlaku. 2. Suatu kewarganegaraan. 3. Suatu pemerintahan lokal yang merupakan divisi pemerintahan pusat. Dan yang terakhir, dominasi pusat. Kedua, serikat. Ada perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas, di mana memiliki hidrogen yang sangat tinggi. Karakter negara. 1. Suatu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Ada serikat negara dan ada negara-negara serikat, mana kedaulatan ganda dan hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Kewarganegaraan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan kewarganegaraan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama amat minimal. Pada pertemuan 13 yang mana membahas materi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan, ada 4 aspek. 1. Autokrasi. Bentuk pemerintahan yang dikelola oleh sedikit orang akan tetapi dia memiliki kendali yang sangat besar dalam pemerintahan. Kedua, oligarki adalah kelompok orang yang menguasai negara tersebut. Ketiga, monarki, tunggal, sistem kerajaan. Keempat, republik adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat. Bentuk negara menurut Aristoteles, bentuk sempurna, monarki, aristokrasi, dan politeia. Bentuk kemerosotan, despotik, tyranny, oligarki, plutokrasi, dan demokrasi. Lulus teori. Pertama, monarki. Kekuasaan dipegang satu orang, kepentingan. Kedua, oligarki, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah ingin bebas sama. Kedua, demokrasi. Pertama, pemerintahan dijalankan rakyat. Kedua, kepentingan rakyat. Keempat, oligarki. Pertama, kekuasaan dipegang beberapa orang. Kedua, kepentingan. Kelima, aristokrasi, yang mana kekuasaan dipegang beberapa orang dan kepentingan. Keenam, titani, yang pertama diperintah oleh satu orang. Kedua, sewenang-wenang. Ketiga, sangat jelek. Sistem pemerintahan menurut Mahmud MD, sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. 1. Presidensi. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Ketiga, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Kedua, ada parlementer, yang mana kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional pemersatu bangsa. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Dan kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Pada pertemuan ke-14 yang mana materi ini membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi, sistem pemerintahan di mana satu orang yang memegang semua kekuasaan ekonomi, sosial, dan militer. Autokrasi tidak terbatas dalam absolut dan tidak tunduk kepada batasan hukum atau legislatif. Autokrasi berasal dari dua kata, dari bahasa Yunani kuno yaitu auto, diri, krasus, kekuatan. Dalam abad pertengahan, istilah autokrasi ini digunakan untuk yang memegang kekuasaan. Autokrasi dibentuk karena situasi dan kondisi politik. Autokrasi cenderung profesional dibanding kerajaan keturunan, karena hanya dia yang merasa memiliki kekuasaan. Kalau autokrasi, ada kabinet-kabinet yang membantu dalam menjalankan kekuasaan. Demokrasi, semua orang mempunyai hak untuk kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan, karena kebijakan demokrasi ini adalah kedaulatan. Autokrasi modern. Pertama, sistem partai atau partai tunggal.
Kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kekuasaan yang mempunyai dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Keempat, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Kelima, eksekutif dominan. Ada pula demokrasi modern. Pertama, sistem multipartai. Kedua, penyelenggaraan kekuasaan rakyat. Ketiga, kumpulan atau kekuasaan daripada individu dalam arti individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara. Keempat, rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Kelima, undang-undang dominan. Pada pertemuan ke-15, yang mana ini menjadi materi yang terakhir yang membahas pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Marv Dufour, ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam pembatasan kekuasaan. 1. Secara langsung, dengan pemilihan para penguasa, tidak terjadi pemupukan kekuasaan orang. Kedua, pembagian hak kekuasaan. Ketiga, tol yudiksional. Kedua, pendambahan atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Masyarakat yang dipimpin bisa menunjukkan power yang dimiliki agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa. Bisa dilaksanakan secara langsung, baik secara internal maupun eksternal. Trias politika sudah ada pada abad ke-16. Trias politika terbagi menjadi beberapa aspek. Pertama, aspek diplomasi. Kedua, fungsi defense. Ketiga, fungsi keuangan. Keempat, fungsi keadilan. Kelima, fungsi penguasaan. Setelah itu dikembangkan oleh John Locke pada tahun 63 sampai 64, terbagi menjadi 3 hal, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian dikembangkan lagi oleh Montesquieu pada 1748. Itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tugas dan wewenang sebuah lembaga. Yang pertama, lembaga legislatif, pembuatan. Kekuasaan membuat undang-undang dan DPR. Kedua, eksekutif. Kekuasaan melaksanakan undang-undang. Dan ada presiden, satu kerja pemerintahan. Ketiga, yudikatif. Kekuasaan mengadil atas pelanggaran undang-undang. Kehakiman. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 9-15 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.